Selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Mari kita tengok kanan kiri kita, katakan Shalom. Mari nikmati kebaikan Tuhan. Mari alami kebaikan Tuhan pagi hari ini. Saya percaya kasih-Nya, anugerah-Nya tersedia buat setiap kita pagi hari ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersyukur pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati Bapak Ibu Saudara di awal ibadah ini. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur ya Tuhan. Sungguh kami mengagumi kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami menghormati pribadi-Mu Tuhan dalam hidup kami. Karena keajaiban-Mu, kasih dan anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Biar kami bawa pujian kami Tuhan pagi hari ini yang terbaik. Kami percaya Engkau ada di tengah kami, hadir bersama dengan kami. Engkau akan melawat kami, memberkati, dan memulihkan setiap kami. Terima kasih ya Bapa, segala pujian, segala hormat kami bawa buat Tuhan, Allah dan Raja kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan, siap bersyukur, boleh bersama-sama berkata, amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat nama Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita beribadah pagi hari ini, membawa syukur kita, kekaguman kita pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mereka suara
akan Engkau, ku kagum. Kau Allah yang layak angkat suaramu, ku kagum, hormat akan Engkau, ku kagum, hormat akan Kau. Ku hormati Tuhan di tempat ini, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Hormat akan Kau yang layak Tuhan, layak dipuji, kagum akan. Mari sekali lagi angkat suara berikan hormat kami Tuhan. We worship you, oh God. We worship you, oh Lord. Let our heart be right with you, Lord. Kami kami hormatkan pribadimu, layak berkata. Haleluya. Let's worship Him. Worship Him, oh God. Yang layak Tuhan pagi hari ini, terima sembah pujian kami yang terbaik. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Kami bawa hati kami Tuhan pagi hari ini, sebab Kau yang layak terima sembah. Oh, lawat Tuhan. Jesus, oh, sana bagian segala pujian, syukur kami yang terbaik. Kami kagumi pribadimu di tempat ini Tuhan. Tiada Allah sepertimu, 'cause there's no one like you, oh Lord, oh God. Be glorified, be magnified your name, oh God. This is our praise to you, Lord. Terima kasih Tuhan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Lift up your voice, lift up your voice.
Pujian kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami mau bersuka cita, kami mau lebih lagi memuji meninggikan Engkau di tempat ini. BSD Church sama-sama dengan saya katakan amin, haleluya. Seberapa banyak kita yang bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu saudara. Yang bersuka cita, kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja kita. Haleluya. Kita bertepuk tangan semua, come on. Say. Na semua. BSD Church sama-sama serukan. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Amin. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Mari yang terbaik sekali lagi serukan. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya diserukan, kedahsyatannya, kedahsyatannya di BSD Church, come on. Aku berkata hebat, serukan Yesusku. Melangkah bersama, sama-sama serukan. Ku memuji, amin. Ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Serukan, ku bernyanyi, oh, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Serukan, ku na, semua bertepuk tangan. Sekali lagi serukan. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Amin. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di bangkitlah, bangkitlah. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di, sama-sama kita masuk, kedahsyatannya, kedahsyatannya di. Boleh jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu. Ku berkata hebat Yesusku. Amin. Ku melangkah bersama. Everybody say
banyak engkau di tempat ini yang percaya engkau adalah orang-orang yang berkemenangan, amin. Yang setuju katakan amin. Boleh lihat kanan kirimu saudara, katakan kanan kirimu, katakan engkau orang-orang berkemenangan. Haleluya. Pagi hari ini saudara, sama-sama kita mau deklarasikan iman kita bahwa kita sudah menang, amin saudara. Yang setuju dengan saya boleh bertepuk tangan di atas kepala semua. Haleluya. BSD Church semua. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Saudara dengan iman sekali lagi semua. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Come on, say. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Tuhanku, amin. Hebat Yesusku. Kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, amin. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang lagi semoga. Ku menang, ku menang. Menang. Haleluya. Woo. Saudara percaya orang-orang berkemenangan adalah saya dan saudara, amin. Yang setuju kasih tepuk tangan sekali lagi bagi ajak kita. Haleluya. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu di tempat ini Tuhan. Mari BSD Church lebih semangat bagi Tuhan kita. Kita mau kasih yang terbaik bagi raja kita. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Engkaulah pemilik kehidupan kami, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan. Boleh angkat kedua tanganmu saudara. Ku
saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati, boleh angkat tangannya, boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom semuanya. Senang sekali malam hari ini, saya Siska Verina. Puji Tuhan luar biasa diberi kesempatan untuk boleh melayani untuk pertama kalinya di BSD Church. Dan saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk sama-sama bersatu hati, kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Biarlah pujian ini bisa menjadi ungkapan syukur dan terima kasih kita untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dan anugerahnya dalam melewati setiap proses hidup kita, dalam setiap melewati musim demi musim yang terjadi dalam hidup kita sampai hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka di tempat ini. Mari saat ini saudara kita siapkan hati. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya.
buat hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita hari ini bisa bertemu, bisa berjumpa di tempat ini semua karena anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan. Apapun masalah yang mungkin sedang kita alami, yang sedang membebani saudara di tempat ini, mari kita sama-sama yuk mau letakkan itu di hadapan Tuhan. Biar pagi hari ini hati kita penuh dengan sukacita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Lagu berikutnya ini biar dapat menjadi reminder, dapat menjadi pengingat untuk kita semua bahwa setiap musim, setiap perjalanan hidup kita sampai hari ini, sampai detik ini, semua itu boleh terjadi sesuai dengan izin Tuhan. Apapun masalah kita, apapun yang saat ini sedang kita alami, tapi percayalah semua itu Tuhan izinkan terjadi untuk membuat hidup kita lebih baik lagi. Dapat membuat hidup kita lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Semuanya hanya karena penyertaan Tuhan dan anugerahnya di dalam hidup kita. Anugerah-Mu, mari sama-sama nyanyikan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi angkat suaramu, nyanyikan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Amin.
Haleluya Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan Tuhan yang selalu ada dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kami hidup Tuhan hanya karena kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Yesus. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah kami duduk manis Tuhan. Kami buka hati kami, pikiran kami Tuhan. Untuk boleh ditaburkan oleh benih firman-Mu. Itu boleh bertumbuh di dalam kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan juga Bapa hamba-Mu merendahkan diri Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang beracara di tempat ini. Biarlah Roh Kudus turun di tempat ini. Yang akan mengajar, yang akan membangun setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, apa kabar Bapak Ibu? Shalom. Haleluya. Ketemu kembali ya setiap minggunya dengan Bapak Ibu, luar biasa. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Juga terima kasih kepada Siska dan juga suami. Siska kami kenal sudah sangat lama. Sejak single sampai sekarang sudah punya anak 1 ya. Terima kasih Siska pelayanannya. Pada pagi hari ini saudara, ada satu peristiwa yang luar biasa dalam sejarah kekristenan, yaitu penyaliban Yesus. Bukan hanya sebuah peristiwa sejarah saja, tetapi juga cermin yang menggambarkan tipe-tipe manusia sepanjang zaman. Karena penyaliban Yesus ini sangat luar biasa sengsaranya yang sangat merendahkan sehingga timbullah reaksi. Betul ya? Yang paling murni pada saat orang sedang sulit, sedang susah, disitulah reaksi yang paling murninya itu muncul. Nah, kita lihat ya beberapa hari sebelum penyaliban Yesus, itu Yesus masuk ke Yerusalem, betul? Selang beberapa hari saja, dia masuk ke Yerusalem dielu-elukan. Dengan meriah disambut, dengan pujian malahan. Bahkan banyak orang ini menghamparkan pakaian di jalan, kayak kasih karpet merah. Supaya Yesus kamu jangan kena, kakimu jangan kotor. Gitu ya, makanya dihamparkan pakaian supaya ada karpet merah untuk Yesus. Sampai demikian penyambutannya. Apa yang mereka katakan kepada Yesus pada saat menyambut dia? Kita baca Markus 11 ayat 9 hingga 10. Ya, mari kita baca bersama-sama 2, 3. Haleluya. Hosana dalam bahasa Yunani diartikan tolonglah kami. Jadi pada saat dikatakan Hosana, orang Israel yang menyambut Yesus berharap Yesus tolong dia. Lalu berkati kamu ya, sering gak didoakan orang? Berkati kamu ya, makin naik, makin melejit. Ada? Sering ya? Nah, orang ini yang menyambut Yesus di awal. Lalu itu Markus 11, betul? Yesus dielu-elukan. Ironisnya pada awal pasal 14 hanya selang 3 pasal. Yesus mau dibunuh. Dimulailah sebuah rencana untuk membunuh Yesus. Oleh siapa? Tidak disangka ya, oleh imam kepala dan ahli Taurat. Mereka mencari jalan bagaimana caranya menangkap dan membunuh Yesus ini yang dielu-elukan dengan sebuah tipu muslihat. Peristiwa ini berapa hari dalam 1 pekan. Makanya kita mengadakan Jumat Agung, ya, lalu Paskah, dan sebelumnya itu ada, kalau Katolik mereka ada namanya Kamis Putih dan sebagainya ya. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan pada saat di Golgota,
Bukit Tengkorak, tempat di mana, ada slide-nya, anak Allah digantung. Di sekeliling salib itu berkumpul berbagai macam orang dengan sikap, motivasi, dan juga respon yang berbeda. Bagaimana orang yang engkau anggap raja yang bisa menolong tergantung di kayu salib. Dalam kitab Injil mencatat dengan detail siapa saja yang hadir pada peristiwa penyaliban, ya. Dan hari ini kita akan lihat tipe-tipe manusia apa yang hadir pada saat itu. Yang pertama adalah dua penjahat yang disalibkan bersama Yesus di kanan dan kiri. Yang kedua adalah orang yang mengolok-olok. Siapa yang mengolok-olok? Satu, tentara Romawi, ahli Taurat, lalu pemuka agama, lalu orang Israel itu sendiri tadi yang mengeluh-ngeluhkan, ya. Lalu yang ketiga adalah murid Yesus. Saya tidak katakan murid-murid Yesus, saya katakan murid Yesus, karena yang hadir pada saat itu muridnya cuma satu. Ironis, ya. Lalu, untuk memahami ini, nanti setelah selesai saya mengundang saudara untuk merefleksikan di manakah posisi saudara hari ini bila di hadapan Tuhan engkau melihat dia disalibkan. Bila tantangan datang, cobaan datang, kesulitan datang, ekonomi saudara tidak baik-baik saja, bagaimana dan apa posisimu di hadapan Tuhan? Bagaimana engkau merespon terhadap Tuhan? Yang pertama kita akan belajar dari dua penjahat di sebelah kanan dan kiri Yesus. Kita baca Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 43. Oke. Lukas ini memberikan gambaran yang jelas tentang dua penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus, ya. Kita baca bersama 2-3. Orang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ada dua penjahat, betul? Mazmur 27 dan Markus 15 juga menyebutkan adanya dua penjahat ini, ya, yang bersama-sama dengan Yesus disalibkan. Nah, kedua penjahat ini memiliki sifat yang sangat berbeda satu dengan yang lain, padahal sama-sama penjahat. Sama-sama melakukan suatu kejahatan dan terlebih lagi mereka belum pernah melihat Yesus sebelumnya. Mereka melihat pertama kali Yesus adalah apa? Digantung bersama-sama sudah di kayu salib. Lalu kita akan belajar penjahat yang menghujat adalah representasi daripada ketidakpercayaan. Penjahat pertama dikatakan menghujat Yesus. Ya, menghujat ini artinya mencemooh ataupun menantang dengan kata-kata meragukan identitas daripada Yesus sebagai Mesias. Orang yang suka menghujat memiliki beberapa sifat loh. Yang pertama yaitu apa? Punya kepahitan. Punya kemarahan di dalam dirinya yang belum beres. Sehingga suka sekali menghujat orang. Suka sekali mencemooh orang. Sering melihat? Mungkin di dalam keluarga ada ya. Tuhan tolong ampuni ya. Lalu apalagi yang kedua, mempertanyakan kemampuan Tuhan. Dia katakan apa? Bukankah engkau Kristus? Loh, kamu kan Kristus. Selamatkan dirimu dulu. Lalu kami diselamatkan. Menantang, mempertanyakan kemampuan Tuhan.
Saudara sering mempertanyakan kemampuan Tuhan? Tuhan apa iya? Tuhan ada? Apa iya masalah ini bisa selesai? Demikian juga kita bukan hanya penjahat itu sering mempertanyakan kemampuan Tuhan. Padahal kemarin kita sudah ditolong, kemarin sudah mengalami mujizat. Tapi hari ini masalah datang, kita bertanya lagi, Tuhan, adakah Tuhan di dalam hidup saya? Lalu yang ketiga, mengapa? Karena menolak mengakui kesalahannya. Sering orang menolak mengakui kesalahan dengan cara mencemooh orang lain. Melemparkan kesalahannya kepada orang supaya terlihat dirinya paling benar. Itu tidak ada pengakuan dosa atau penyesalan. Ya, tetapi menunjuk kepada kesalahan orang lain. Penjahat ini merepresentasikan mereka yang bahkan di hadapannya sudah ada Tuhan, mereka tetap memilih untuk mengejek dia. Di hadapannya ini Tuhan sudah. Bahkan dia katakan bukan kau Kristus, dia sendiri ngaku dia Kristus. Tetapi dia tetap tidak mau menerima dia, tapi justru mengejek. Lalu yang kedua adalah penjahat yang bertobat. Yaitu representasi daripada iman. Kontras sekali antara kiri kanannya ya. Penjahat kedua ini menunjukkan sebuah transformasi, sebuah perubahan yang luar biasa di hadapan Yesus. Ayat 41, dia mengakui kesalahannya. Dia katakan apa? Kita ini memang layak dihukum kok, orang kita ini berbuat salah. Tapi dia ini tidak berbuat salah. Penjahat ini mengakui dosanya. Lalu ayat 42 dikatakan, Yesus ingat aku ya, bila engkau datang sebagai raja. Iman. Betul? Jawab Yesus kepadanya, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, mereka ini pernah ke gereja enggak kira-kira? Enggak, orang penjahat enggak ke gereja saudara. Gitu ya, mengenal Yesus aja belum. Pada saat digantung itulah dia kenal Yesus. Gitu ya, belum sempat berbuat baik, boro-boro buat baik, orang dia penjahat. Ya, tetapi pada saat kita mengakui iman kepada Tuhan, disitulah janjinya diberikan, yaitu keselamatan. Semudah itu, ya itulah namanya anugerah. Saudara dimenangkan oleh Tuhan menerima keselamatan bukan karena perbuatanmu, tetapi karena imanmu mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat. Amin. Dan memang itu. Hanya semudah itukah menerima keselamatan? Ya. Tetapi di dalam perjalanannya saudara harus mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Betul? Supaya orang lain dimenangkan karena kita. Sesuatu yang diberikan kepada saudara gratis, saudara harus berikan kepada orang lain secara gratis. Dan kita membawa jiwa kepada Tuhan itu sebenarnya mudah. Betul? Memberikan kasih. Dan pada saat mereka bertobat menerima Yesus, mereka sudah menerima anugerah keselamatan itu. Semudah itu ya. Oke. Lalu kalau berdasarkan perbuatan maka mereka berdua ya pantas dihukum mati. Ya, tidak memiliki kesempatan loh untuk bertemu dengan saudara-saudara ya, bergereja, ya beribadah, nggak sempat. Orang sudah detik-detik kematian pun dia bisa diselamatkan asal dia mengaku. Amin. Lalu yang kedua, nah ini menarik, tipe yang mengolok-ngolok Yesus. Siapa saja? Matius 27 ayat 39 sampai 44 mencatat beberapa kelompok yang mengolok-ngolok Yesus. Ya, yuk mari kita baca bersama Matius 27, 39 hingga 44. 2, 3. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci
dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkan dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolokkan dia dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Lalu ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah yang menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. 4. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Oke, yang pertama, siapa yang mengolok-olok Yesus? 1, orang yang lewat. Orang yang lewat itu yang orang yang tadi yang mengelungkan Yesus tuh. Ya, yang bawa pohon ranting, menghamparkan pakaian seperti karpet merah untuk Yesus. Ya, itu orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Katanya ya, sudah dibaca. Hosana tadi sudah ya, tolonglah kami. Tapi orang itu juga yang menggelengkan kepala untuk Yesus. Yang memuji tetapi yang juga menghujat. Menyedihkan ya. Yang kedua adalah imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua, ada pada ayat 42. Di sini saudara, lihat ya, kemurnian hati itu diuji. Bagaimana orang yang engkau eluk-elukan itu ditangkap, dibunuh dan direndahkan. Engkau masih mau berpaut pada Yesus? Bila demikian, engkau masih mau berpaut pada suamimu misalnya. Kalau perusahaannya sedang bangkrut, ekonominya sedang tidak baik-baik, apa yang kau lakukan? Ya, kita mau belajar. Lalu katanya ahli Taurat ini, saudara, adalah orang yang percaya pada Tuhan. Betul ya? Ahli Taurat loh. Lebih-lebih daripada hamba Tuhan, karena mereka belajar Taurat. Melakukan Taurat, tidak ada satupun Taurat tidak mereka lakukan. Katanya mereka mengenal Tuhan, mereka mengasihi Tuhan. Ya, katanya ada pengampunan, tetapi justru menjadi orang yang mengolok-ngolok karena kenapa? Takut posisinya diganti. Pada saat Yesus, ingat ya, Yesus datang ke bait Allah, Yesus membalikkan semua meja-meja yang mereka lakukan yang di depan bait suci, bukan? Mereka takut posisinya digantikan. Lalu apa? Keuntungan-keuntungan yang mereka ambil dari bait Allah juga kayaknya akan menurun deh gitu. Karena ada Yesus datang. Jadi mereka tidak terima ahli-ahli Taurat ini. Ketimbang melakukan firman, mereka lebih memikirkan kepada hal-hal materi. Ya. Lalu ayat 43 ini menarik. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Bukankah dia berkata, aku adalah anak Allah. Kata-kata demikian mirip loh dengan satu ayat ini. Saat iblis mencobai Yesus. Katanya apa? Kata iblis. Matius 4 ayat 6a. Kita buka. Matius 4 ayat 6a. Oke, saya bacakan ya. Lalu berkata kepadanya, iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Loh, sama loh. Ini ahli Taurat loh. Kok bisa mengatakan kepada Yesus kalau engkau anak Allah? Kan bukannya kamu bilang kamu anak Allah? Sama seperti yang iblis katakan pada saat mencobai Yesus. Jadi ahli Taurat ini benar-benar ahli Taurat atau iblis? Gitu ya. Lalu yang ketiga adalah para prajurit. Lukas 23 ayat 37 ya mencatat bahwa para prajurit juga mengolok-ngolok dia dengan berkata, jika engkau adalah raja Yahudi, yuk selamatkan dirimu dong. Kan kamu raja, selamatkan. Ini menunjukkan ada sebuah penghinaan terhadap Yesus datang dari semua lapisan masyarakat. Betul ya, ada orang, ada masyarakatnya, lalu ada siapa lagi? Pemimpin religius, lalu dari mana? Pemerintah juga mengolok-ngolok Yesus.
Nah, sifat dan motif pengolok-olok ya. Ada beberapa karakter yang menonjol dari para pengolok-olok ini. Yang pertama, buta secara spiritual. Mereka tidak dapat melihat spiritual, kejadian rohani di balik peristiwa penyaliban Yesus. Karena apa? Bayi rohani, tidak dewasa. Mengaku Yesus, mengaku mengenal Yesus, tapi tidak dewasa. Lebih banyak beribadah di bait Allah, tetapi tetap tidak mengenal siapa dia yang datang, yang dikirim sebagai Mesias. Mereka tidak tahu, ya, sehingga terbawa arus nih orang, tidak dewasa. Yang kedua adalah kesombongan intelektual, merasa bahwa lebih tahu banyak. Saya baca firman lebih banyak, saya berdoa lebih banyak, sombong jadinya. Ya, merasa diri tidak melakukan dosa. Kalau orang berdoa lebih panjang, lebih lama, membaca firman lebih banyak, terus mengatakan bahwa saya tidak melakukan dosa. Benarkah demikian? Padahal setiap hari kita berbuat dosa ya. Tetapi pengampunan, kita selalu minta pengampunan untuk dimurnikan. Jadi tidak ada seorang pun kita memegahkan diri karena lamanya kita mengenal Kristus. Lamanya kita berdoa, lamanya, banyaknya kita membaca firman, tidak menjadikan kita sombong rohani. Amin. Lalu yang ketiga adalah konformitas sosial. Banyak yang mengolok-olok karena mengikuti kerumunan, terpengaruh, malah menjadi perpanjangan tangan loh. Perpanjangan tangan dari mulutnya, dari mulut ke mulut. Itu loh Yesus yang di ini, oh itu loh Yesus yang disalibkan. Makin panjang. Ya, karena apa? Karena ingin diterima oleh lingkungan. Sehingga ikut-ikutan deh. Kamu ngomong, oh jelek, oh iya ya jelek. Oh itu yang kucing lewat gitu ya, kucing lewat. Oh enggak itu anjing, oh iya ya anjing. Nah gitu, kayak gitu ya. Itu konformitas sosial, kasihan ya. Tidak ada apa? Integritas. Kalau kucing lewat ya kucing, anjing lewat ya anjing ya. Nah, tidak ada lagi melihat kebenaran. Ya, agar dirinya tidak berbeda, ya udah ikut-ikutan aja. Daripada saya sendirian, betul ya? Kayak aneh saya nih kalau nggak ikutan mengolok-olok, saya kelihatan aneh. Tidak ya, saudara tidak perlu pengakuan. Karena engkau sudah diakui oleh Tuhan. Amin. Lalu yang keempat adalah motif pembenaran diri. Mengolok-olok Yesus adalah cara membenarkan penolakan sebetulnya. Tadi saya sudah katakan, ya kadang seringkali kita ini nggak mau mengaku salah, tetapi dengan mengolok-olok orang lain, ya seolah-olah dia yang salah, bukan saya loh ya. Jadi ada orang yang demikian. Senjata yang ampuh untuk membenarkan diri adalah menyalahkan orang lain. Mencari-cari. Pergi kemana-mana mencari-cari kesalahan. Mencari-cari berita. Lalu bermufakat untuk mencelakakan. Pemuka agama itu. Mencari orang terdekat Yesus. Betul? Dan kena siapa? Yudas menjual Yesus. Hanya sebuah ciuman aja dia menjual Yesus. Kejahatan yang dirancang Tuhan, itu kejahatan yang dirancang oleh manusia, saudara, bisa diubah menjadi kebaikan. Amin. Saya ingat ya, ada sebuah cerita. Ada orang yang suka menghakimi orang lain ya. Nah ini cerita ini nih ada dalam firman Tuhan. Ingat tidak saudara, pada saat seorang yang berzina ditangkap, betul, oleh ahli-ahli Taurat, lalu dibawa kepada Yesus, betul ya? Lalu dibilang gini, menurut hukum Taurat Musa, perempuan ini harus apa? Dihajam, dilempar sampai mati, betul? Kalau perempuan macam gini nih harus dilempar sampai mati, betul ya? Lalu apa yang Yesus lakukan? Yesus jongkok dan menulis, betul? Di bawah menulis. Saudara tahu apa yang dia tulis? Tidak ada di dalam firman loh.
Tetapi ada sebuah refleksi yang saya temukan di dalam Keluaran 31 ayat 18. Karena sebetulnya ahli Taurat ini ingin mencobai Yesus, betul? Supaya ada kesalahan yang mereka dapatkan dari Yesus. Tetapi Yesus ingat, karena dia adalah Tuhan. Maka dia ingat, oh kamu bicara tentang Taurat Musa. Saudara tahu di dalam Keluaran 31 ayat 18, Tuhan memberikan 10 perintah Allah pada 2 loh batu itu dengan menulis dengan jarinya. Dan itu yang Yesus lakukan, dia berlutut dan dia tulis. Saudara tahu apa yang Yesus tulis? Mungkin ya, karena ini tidak ada dalam Alkitab, tapi mungkin yang Yesus tulis adalah 10 perintah Allah, betul? Jangan membunuh. Padahal mereka ingin membunuh perempuan itu, ingin dirajam. Pada saat Yesus tulis, jangan membunuh, karena perintah Musa toh. Lalu mereka pergi satu persatu. Itu luar biasa, bahwa apa yang dirancangkan manusia itu tidak akan menimpa engkau. Karena Tuhan akan membaliknya menjadi kebaikan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Bila Bapak Ibu hari ini engkau sedang menderita karena rancangan manusia memasang jerat gitu ya, menjatuhkanmu, pegang ayat ini. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup sebuah bangsa yang besar. Jangan khawatir, pegang ayat ini. Amin. Lalu yang ketiga, saya ingin perspektif Alkitab. Ada gak sih Bu tentang mengolok-olok? Oh ada dong ya. Alkitab itu konsisten memberikan peringatan tentang bahaya mengolok-olok. Yang pertama, Amsal 17 ayat yang kelima. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena kesusahan orang lain tidak akan luput dari hukuman. Saudara jangan senang, jangan tertawa terhadap kesusahan orang lain. Ya, kita tidak akan luput dari hukuman juga. Betul, kita tidak akan luput daripada cobaan. Jadi janganlah kita mentertawakan kesusahan orang. Yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan apa? Mendoakan, memberi kasih. Ada loh teman saya yang sedang sulit ya. Lalu saya cuman mengatakan ini ya. Saya tuh kalau teman sulit kan kita suka takut ya. Jangan-jangan mau pinjam uang ini. Betul ya? Mau pinjam duit ini. Tapi saya katakan gini kepada dia. Apa yang kamu butuhkan? Saya akan membantu sekuat saya. Tahu saudara, dia sampai hari ini tidak pernah meminta atau meminjam uang dari saya. Kadang kita takut duluan. Jangan-jangan WA mau pinjam duit nih. Enggak saudara, saudara yang harus langsung membantu. Enggak perlu dia meminta uang dulu. Amin. Itulah bagaimana saudara menunjukkan kasih ya. Saya akan cepat ya. Lalu Kisah Para Rasul 13 ayat 41. Lihatlah kamu pengejek-pengejek, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Pengejek-pengejek itu akan kaget, engkau akan heran. Karena Tuhan sebenarnya sedang melakukan suatu pekerjaan yang besar yang kamu tidak tahu. Orang sedang menderita, sedang diproses oleh Tuhan. Karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar untuk dia. Tetapi yang kita lakukan sebagai manusia, kita gak melihat apa yang Tuhan kerjakan, kita cenderung mengejek dia. Syukurin ya kamu ya, banyak masalah. Syukurin ya kamu ya, diproses Tuhan. Enggak ya, jangan. Ya karena Tuhan katakan bahwa engkau tidak akan luput dari hukuman. Oke, saya akan cepat. Ini tipe murid. Ya, tipe murid Yohanes 19 25 sampai 27 ya, dikatakan bahwa saya akan bacakan. Dan dekat Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria dan Maria Magdalena.
Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya. Siapa murid yang dikasihi Yesus di dalam Yohanes? Ya, Yohanes sendiri. Ya, Tuhan nggak Petrus, Lukas, ini nggak ada. Tapi dia katakan murid yang dikasihi oleh Yesus, Yohanes. Kita melihat beberapa respon berbeda dari para murid. Yang pertama, murid yang setia, yaitu siapa? Yohanes. Tetap setia hingga akhir, berada di kaki salib Yesus. Yang kedua, para wanita yang setia, Maria ibu Yesus, Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena yang tadi mau dihajam itu. Lalu yang ketiga, apalagi murid yang meninggalkan. Kebanyakan murid itu melarikan diri loh, karena saking takutnya, jangan-jangan aku juga disalib. Jadi udah deh, aku jangan dekat-dekat Yesus. Kabur. Ya, di dalam Matius 26 ayat 56. Lalu ada murid yang menyangkal Yesus, siapa? Petrus, ya. Karakter murid sejati. Dari mereka yang tetap setia di kaki salib Yesus. Kita mempelajari beberapa karakter. Yang pertama, setia di tengah kesulitan. Saudara, bagaimanapun kondisi saudara yang sulit, tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, rela untuk mengambil resiko. Mereka berdiri tetap di sana meskipun resikonya ditangkap. Lalu yang ketiga, kasih yang lebih kuat dari ketakutan. Kasih mereka kepada Yesus mengalahkan ketakutan. Saudara takut apa hari ini? Takut ada orang yang akan mencelakakan saudara. Ada orang yang akan datang nagih utang mungkin. Tetapi ingat bahwa kasih Tuhan cukup, anugerahnya cukup bagi engkau. Amin. Yang keempat adalah ketaatan hingga akhir. Yohanes mentaati perintah terakhir Tuhan untuk merawat Maria. Tetap taat ya, apapun yang Tuhan perintahkan kepada engkau, engkau mau menaatinya. Saudara, apa yang kita pelajari hari ini? Satu, bahwa setiap orang memiliki kelemahan dan dapat mengalami kegagalan iman. Yang kedua, bagaimana saudara merespon terhadap kegagalan. Yang paling berat itu adalah kalau saya banyak konseling gitu ya. Yang paling berat itu adalah bapak-bapak pada saat gagal. Mereka tuh sangat sulit untuk bangkit lagi. Gitu. Seperti papa saya juga sama, begitu dia bangkrut dia sulit sekali untuk bangkit. Seolah-olah sudah hilang pengharapannya. Tapi hari ini Yesus yang telah bangkit itu memberikan saudara pengharapan. Karena itu bangkit bapak-bapak, amin. Haleluya. Saudara, terakhir saya ingin tutup dengan ini, para tim musik silakan. Di mana kita berdiri? Slide terakhir boleh ya? Setiap dari kita perlu bertanya pada diri sendiri, tipe mana yang paling mewakili saudara? Ya, apakah saya seperti penjahat yang menghujat? Apakah saya seperti penjahat yang bertobat? Apakah saya seperti para pengolok-olok yang hanya bisa mengolok padahal tadi memuji? Atau apakah saya seperti murid yang melarikan diri? Lalu yang terakhir, apakah saya seperti Yohanes dan para wanita di kaki salib Yesus, setia hingga akhir. Meskipun tidak mudah, meskipun ada resiko mengikut dia, tetapi kita mau setia mengiring Yesus. Amin. Di mana posisi Anda? Yang penting bukan di mana kita mulai. Kita boleh mulai dari masa lalu yang kelam, masa lalu yang sulit. Kita boleh mulai dari keluarga yang tidak punya apa-apa. Tetapi pada saat kita mengenal Kristus, hidup kita harus berubah. Hidup kita pasti berubah. Amin. Salibnya tetap ada, saudara. Dan saudara diberi undangan untuk mendekat kepada Tuhan, untuk menerima Dia, agar transformasi terjadi. Amin. Hidup yang lama saudara
hari ini menjadi hidup yang baru. Dari kematian karena dosa, tetapi Yesus mati untuk dosa saudara. Sehingga hari ini saudara mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Haleluya. Saya undang kita untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Hari ini Tuhan, ubah hati kami Tuhan, menjadi seperti penjahat yang bertobat, yang menyadari bahwa di tengah kegagalan terbesar yang pernah kami lakukan, kami menemukan pengharapan di dalam Engkau. Ajari kami untuk melihat bahwa tidak pernah ada momen dalam hidup kami yang terlalu gelap untuk ditebus oleh darah Yesus. Jadikan kami seperti Yohanes Tuhan, murid yang setia, yang tetap bertahan Tuhan, meskipun semua orang Tuhan melarikan diri. Tapi kami mau Tuhan, setiap kami itu tidak goyah sekalipun di masa-masa yang sulit sekalipun. Haleluya. Kami tidak ingin menjadi penonton Tuhan, kami ingin menjadi saksi Tuhan yang diubahkan. Dan kami mengalami hidup yang berbeda karena salib Yesus. Di dalam hidup kami, tempat kerja kami, rumah kami, bahkan setiap lingkungan dimanapun kami berada dalam pelayanan kami, jadikan kami sebuah cermin yang memantulkan kasih Tuhan yang tak terbatas itu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus
Sang Juru Selamat yang disalibkan dan yang bangkit. Kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih buat Ibu Pendeta kita di sini sekali. Tuhan memberkati. Kami menyambut adakah jemaat yang baru pertama kali hadir hari ini boleh melambaikan tangannya. Oh puji Tuhan, ada Bapak yang puji Tuhan. Jika ada tempat ibadah yang tetap, Anda boleh beribadah di Messenger. Setelah ibadah boleh mengisi identitas di luar ya Pak, untuk ditukarkan dengan souvenir. Oke, kita akan mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah pagi hari ini, ibadah yang memberkati kami. Terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kami bersyukur buat semua yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Kami juga bersyukur boleh menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan sebagai pengelola keuangan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkati Tuhan persembahan kami ini supaya kiranya persembahan ini boleh menyenangkan Tuhan dan boleh menjadi berkat Tuhan buat operasional gereja tempat kami bernaung. Terima kasih, kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang sudah setia menabur. Kami percaya Tuhan memberkati usaha bisnis, keluarga, pekerjaan, kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. God in command, all will change. His faithful hand will rearrange. Faith and love I will praise. In Jesus now and always. God in command, all will change. His faithful hand will rearrange. With faith and love I will praise. In Jesus now and always. God in command, all will change. His faithful hand will rearrange. With faith and love I will praise. In Jesus now and always. When always. In your presence I find joy. With God beside I can. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan Saudari Siska yang sudah memberkati kita dengan pujian. Terima kasih juga untuk suaminya Fran yang sudah mendampingi. Kita percaya biarlah apa yang kita lakukan hari ini, ibadah kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, bulan Maret ini masih ada kesempatan bagi kita yang pergi ke Holy Land pada Desember tanggal 23. Ada diskon super spesial $100 ya. Dengan harga yang sangat spesial juga, 2.880 dipotong 100 jadi 2.780. Ini harga sangat spesial karena kita pergi di high season ya, di bulan Desember di mana kita liburan sekolah, yang kerja juga liburan kerja. Jadi harga tiket sangat mahal, hotel sangat mahal, tapi kita bisa mendapatkan harga yang spesial. Maka kita ambil tiket dan hotel di awal, ya, di awal-awal. Jadi Bapak Ibu yang ingin berangkat ke Tanah Perjanjian bisa mendaftarkan dengan $500 pakai US. Kalau mau pakai rupiah dikurskan pada saat itu dengan kurs jual BCA. Ya, saya menghimbau Bapak Ibu bisa bersama-sama kita merayakan hari ulang tahunnya Tuhan Yesus di bulan Desember. Ya, tanggal 23 kita berangkat dari sini sampai tanggal 2 tiba di tanah air. Jadi kita Natal dan Tahun Baru kita merayakan di Tanah Perjanjian. Ya, saya percaya saya udah ke Tanah Perjanjian udah 5 kali ya, tapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan boleh undang, kerinduan saya
saya bisa tiap tahun pergi ke Tanah Perjanjian. Karena beda Bapak Ibu. Kalau kita pergi mungkin ke Eropa atau ke Barat ya, atau kemana. Kalau udah pergi beberapa kali ya seperti itu aja. Tapi kalau kita pergi ke Tanah Perjanjian, pasti ada sesuatu yang berbeda. Ya, kita pulang dengan sorak-sorai. Jadi Bapak Ibu jangan mikir, wah dananya sekian. Daftar ya, nanti sisanya 1-2 bulan sebelum berangkat kita lunasi. Ya, kita nabung tiap bulan 5 juta, 5 juta, 5 juta, nanti di bulan Oktober atau November kita lunasi. Saya percaya ya itu menyenangkan hati Tuhan. Waktu Tuhan datang, waktu Tuhan lahir ke dunia ini ya, kita merayakan hari ulang tahunnya di Tanah Perjanjian. Jadi sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita berangkat ke Tanah Perjanjian. Sebagai informasi kita ada 20-an yang sudah daftar. Pasti berangkat nggak? Pasti berangkat ya, karena ada Yesus berserta dengan kita. Oke, saya undang kita semua bangkit berdiri. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapak, kalau pada pagi menjelang siang ini kami boleh ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat ini Tuhan. Biar apa yang kami lakukan, pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Apa yang kami dengar Tuhan boleh tertanam di tanah yang subur sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan pakai terus Pastor Jenny Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, biar dia menjadi saksi di mana dia berada, biar pelayanannya Tuhan perluas sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati masa depannya, Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati keluarganya. Kau berkati Siska dan Fran Tuhan, Kau pakai orang muda ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kehidupannya boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga babynya Tuhan yang usia 4 tahun. Biar anak ini boleh menggenapi rencana Tuhan. Tuhan berkati semua kami yang hadir di tempat ini. Biar kami pulang berbeda dengan waktu kami datang. Kami semua diberkati dengan segala kebaikan Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang punya masalah Tuhan beri jalan keluar. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapak, kekasih Tuhan. Kami juga percaya apa yang kami berikan, baik persembahan kami atau perpuluhan kami atau persembahan ucapan syukur kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami dan Tuhan akan membalas dengan berlipat-lipat kali ganda, 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Sehingga semua yang ada di tempat ini diberkati dengan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus yang sempurna mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.